Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabar hari ini nak? Harapan Miss, anak-aanak Miss semua ada dalam keadaan sehat. Nah, sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, Miss yakin anak-anak Miss pasti sudah mandi, sudah sarapan. Nah, pagi ini kita akan belajar ya nak ya. Tentunya belajar pendidikan agama, tapi khusus di kelas 2. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya nak ya. Semangat ya nak ya, semangat pagi ya nak ya. Bernyanyi, berdoa, baru membaca firman Tuhan. Nah, Miss berharap anak-anak Miss semua perlengkapan untuk belajar hari ini, buku tulis, buku paket agama, Alkitab sudah ada di hadapan kalian. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian, yaitu yang terdapat di buku paket halaman 15. Sama-sama kita menyanyikannya dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Miss yakin anak-anak Miss ada tahu lagu ini semua. Mari kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Di mana pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, bahkan kesempatan. Pagi ini Tuhan kami akan memulai pelajaran. Kami percaya curahan Roh Kudus-Mu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran dari guru kami dan menjadikan bekal ilmu yang kami dapat pada hari ini Tuhan telah kami pergunakan di hari yang akan datang. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini yaitu tertulis di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Mari sama-sama kita membacanya. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara-saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Nah, pelajaran kita hari ini coba dibuka buku paketnya halaman 15. Pelajaran 2 dengan judul Menghormati Orang yang Lebih Tua di Lingkungan Sekitar. Bahan bacaan kita yaitu di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Nah, anak-anak Miss semua, tahukah kalian arti dari menghormati? Nah, menghormati artinya menaati, menghargai. Kata dasar menghormati adalah hormat. Siapa saja yang disebut dengan orang tua? Orang tua itu adalah ayah, ibu. Nah, kalau di sekolah yang dikatakan orang tua itu siapa? Guru. Nah, kalau disebut dengan orang tua itu banyak ya. Orang yang dituakan itu banyak ya. Kakek, nenek, kakak, paman, abang, bibi. Nah, itu dikatakan orang yang dituakan. Perlu kita ketahui ya. Salah satu contoh menghormati orang yang lebih tua usianya daripada kita adalah berkata dan bersikap
sopan. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena mereka adalah wakil Allah di dunia, atau disebut Allah yang dapat kita lihat. Apakah anak-anak Miss sudah menghormati orang tua? Miss yakin anak-anak Miss adalah anak-anak yang baik, yang taat, dan penuh kasih. Sikap menghormati tidak hanya diberikan kepada orang tua saja, tetapi kepada orang yang lebih tua usianya. Rasa hormat kepada orang tua maupun orang yang lebih tua menunjukkan kasih kita kepada mereka. Nah, melalui pelajaran dari buku paket halaman 17, kita dapat belajar dari seorang Paulus yang mengajarkan kepada Timotius bagaimana bersikap dalam menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalian sudah tahu kisah tentang Paulus? Coba dengar dari Miss ya. Paulus yang awal namanya adalah Saulus. Paulus berasal dari Tarsus, wilayah Yunani. Tetapi Paulus ini dibesarkan di kota Yerusalem. Keluarga Paulus juga adalah keluarga yang cukup terpandang. Nah, Paulus adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran ajaran Kristen, tentu bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi, bahkan seorang penganiaya orang Kristen. Sesudah pengalamannya berjumpa Yesus saat menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Ia bertobat setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya melalui sebuah penglihatan yang dahsyat, disertai dengan suara yang terdengar dari surga. Coba nanti anak-anak Miss dibuka lagi Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Nah, penampakan Tuhan Yesus kepada Paulus ternyata bukan hanya membuatnya bertobat, tetapi juga menjadikannya sebagai rasul, khususnya kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Nah, rasul berasal dari bahasa Yunani yang artinya utusan. Jadi, para rasul adalah orang-orang yang diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sekian dulu anak-anak Miss yang Miss dapat sampaikan tentang kisah Paulus. Semoga anak-anak Miss dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan pada kalian semua. Nah, untuk tugasnya nanti Miss akan mengirimkan ringkasan ya berupa catatan dan kalian harus memindahkan ke buku tulis. Catat dengan rapi dan dapat dibaca. Hasil yang kalian kerjakan nanti kirimkan ke Miss Pia Japri ya nak ya. Miss tunggu. Oke anak-anak Miss. Terima kasih anak-anak Miss semua. Tetap dijaga kesehatan dan semangat. Kiranya untuk hari-hari yang datang keadaan kita ini semakin membaik lagi dan kita dapat belajar bersama di sekolah. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini di mana kami sudah menerima pelajaran dari guru kami. Berikan Tuhan hikmat dan bijaksana-Mu bagi kami agar kami dapat memahami dan semua materi yang disampaikan kami kiranya menjadi bekal kami kelak di hari yang akan datang. Tuntunlah kami Tuhan untuk menjadi selalu anak yang taat dan menghormati orang tua dan bahkan selalu mendengarkan nasihat daripada mereka dan selalu bersikap sopan.
Dan berikan Tuhan orang tua kami kesehatan, begitu juga guru-guru kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun saat ini berada. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami banyak dosa dan pelanggaran. Ampunkan semua Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam perantara nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.